Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Faiza. Saya dari kelas B01 genap dan kakak asbrak saya yaitu Kak Firanda. Terus saya dari kelompok 3. Nah, di sini saya akan membuat penugasan. Nah, ini bahan filogenetik. Nah, softwarenya itu ada Chromas, Eugene, Mesquite, dan Mega 12. Untuk aplikasinya ada Notepad dan Word. Nah, ini untuk data primernya F2 dan R2. Terus kita ke Chromas. Klik file, habis itu klik open. Habis itu kita ke pencet F2. F2 kita open, terus kita klik yang di bawahnya 20. Habis itu kita klik edit, delete upstream. Habis delete upstream, terus kita Ctrl F. Nah, kita masukin data primernya R2 karena berlawanan. Nah, R2 kita salin. Habis itu kita Finex. Karena ini pakai rekam layar, jadi Finexnya nggak bunyi, harusnya sampai bunyi. Kita close, terus klik edit, delete downstream. Habis itu kita klik file, terus klik save. Habis itu kita buatin folder baru. Nah, untuk foldernya namanya terserah kita sendiri. Habis itu kita open, kita masukin ke folder tadi, terus kita buat lagi seperti kayak tadi, tapi yang tadi itu F2 dan sekarang yang R2. Langkah-langkahnya sama kayak yang tadi, yaitu nah ini yang R2, kita klik. Nah, sama kayak tadi, 20 yang bawah itu dipencet, terus edit, delete upstream, terus kita Ctrl F. Kita masukin data primer yang file primer yang F2 karena itu R2 kan. Nah, kita salin. Kita masukinnya sini. Kita Finex lagi sampai bunyi, tapi ini gak bunyi karena rekam layar. Kita pencet close, terus klik edit, terus download, delete downstream. Habis itu kita ke Eugene, kita masukin ke situ dulu. Terus udah. Habis itu kita ke Eugene, klik file, open file yang tadi, yang kita simpan tadi di folder baru. Kita pencet, terus kita blok dua-duanya. Kita klik open. Terus habis itu kita klik tool changer, terus reach, terus kita klik add. Kita pilih yang folder tadi, yang dari Chromas. Kita klik open. Habis itu kita blok dua-duanya. Kita klik open lagi. Kita klik run. Klik OK. Nah, di sini kita klik config 1. Kita klik export, select, kita klik export selected, kita klik export dah. Nah, ini hasilnya. Kita terus ke
the Word. Kita ke Word. Kita ke Notepad terlebih dahulu untuk menyalin ini. Kita ke File untuk mencari kontiguan. Ke file folder baru tadi. Kita pencet yang folder baru tadi, terus yang kontiguan kita pencet. Edit di Notepad, terus kita salin. Kita salin. Setelah kita ke Word untuk jadi dokumen. Nah, ini kan masih ada spasi-spasinya. Kita salin terlebih dahulu. Salin di Notepad aja. Nah, kita salin di Notepad. Bentar, kita salin di Notepad. Habis itu kita ke Google Chrome. Salah. Ke ini aja, ke apa? Nah, ini CBI. Langsung kan CBI aja. Terus klik Blast. Nah, nanti untuk menghilangkan spasinya nanti dulu. Klik Blast. Nah, udah klik, habis itu tunggu dulu karena sinyalnya error. Jaringannya jelek, wifi-nya. Nah, kalau udah gini kita pencet Nucleotide Blast. Nucleotide Blast, terus nanti kita yang udah dihilangkan spasinya tuh ditaruh di sini. Ya, di itu. Kita ke Notepad terlebih dahulu, kita salin. Terus ke New Tab. Kita copy paste. Ctrl A. Terus kita salin kembali. Nah, kita masukin di sini dulu. Tadi kan soalnya belum. Nah, terus kita ke web NCBI lagi. Terus habis itu kita salin yang di itu tadi. Kita pencet Blast. Kita pencet Blast, tunggu sampai keluar nama spesies. Nah, ini udah keluar Meicanthus grammatis. Kita salin untuk data primer. Nah, ini Meicanthus grammatis. Kita ke Word. Terus kita salin untuk data primer. Nah, ini hilangkan boldnya terlebih dahulu. Nah, untuk menghilangkan spasi kita memakai underscore. Nah, ini juga di underscore. Nama, data, underscore lagi primer. Udah, habis itu kita cari data untuk in group. Kita ke NCBI lagi. Bentar, masih loading. Nah, ini pencet Nucleotide. Habis itu bentar, cursor error. Habis itu kita klik di sini yang tadi Meicanthus grammatis ditambah dengan CO1. Terus kita klik search. Nah, ini udah ada hasilnya. Nah, untuk base pairnya tuh diharuskan
untuk 650 ke atas. Jadi kita yang ambil yang atas ini. Kita klik. Nah, ini udah data-datanya dan asalnya dari Philippines tuh. Nah, ini kita salin yang ini. Nah, ini kita salin. Kita salin. Taruh di Word. Nah, ini kita salin juga yang data ini. Nah, kita nanti ke web yang new tab untuk menghilangkan ini sih, menghilangkan apa namanya, menghilangkan spasinya. Tab. Nah, udah kita copy paste ke Word lagi. Nah, salah, maaf, ulang-ulang. Kita ke NCBI lagi, kita salin yang tadi, kita salin. Nah, udah. Terus kita ke NCBI lagi untuk mencari lokasi spesies tersebut, yaitu ada di Philippines. Kita kasih underscore, ini underscore juga, terus ini underscore juga, terus ini ke copy paste Philippines. Udah. Habis itu kita cari data primer lagi, data in group lagi. Nah, di sini kan karena yang 650 ke atas tuh nggak ada, jadi kita cari satu genus tapi beda spesies, yaitu Meicanthus atrodorsalis. Kita ketik di sini. Atrodorsalis. Kita klik search. Nah, udah keluar ini. Habis itu kita ke pencet yang atas sendiri tadi. Kita ke Vasta. Ya, kurang lebih sama kayak tadi ya, ini cara-caranya. Ya, agak kurang lebih lagi sih, ini emang sama cara-caranya. Kita ke board. Sama seperti tadi. Kayak tadi di ini. Kita tunggu. Terus kita cari lokasinya.
kita kasih underscore. Nah, di Philippines. Seperti tadi caranya. Salin. Terus kita masukin ke Word. Terus kita ke web tadi, pokoknya caranya seperti kayak tadi ya, berulang kali sampai menemukan 4 in group, 2 out group. Terus ini kalau udah, kita cari yang data yang terakhir buat in group. Seperti tadi ya, kita salin terlebih dahulu. Seperti biasa kita salin di situ. Terus kita cari lokasinya ada di Australia. Kita kirim. Nah, terus ini kita kasih ada skor. Terus ini juga kita kasih underscore. Terus lagi kalau udah lengkap, kita cari data buat out group 2. Soalnya disuruhnya tuh in group 4, out groupnya 2. Nah, untuk in group kan udah pas tuh 4. Jadi kita cari data buat yang out group. Untuk yang out group tuh kita cari genus dan spesies yang berbeda. Dan perbedaannya pun agak jauh. Kita cari lagi. Salah ini masuknya. Kita cari. Kita klik blast aja lah, udah. Kita klik blast. Terus kita tunggu. Nah, di sini nanti ketemu yang data out groupnya. Nah, ini ada Alloblenius pictus, tapi kita salah. Harusnya nggak mencet ini sih bentar. Kita salin aja dulu, kita salin. Terus kita masukin ke Word. Gak ada. Ini aja ke apa ini namanya? Ulang. Kita ke NCBI, web NCBI lagi. Kita klik nucleotide.
Nah, Clouded, terus kita masukin tadi Alloblenius pictus tambahan dengan CO1. Kita klik search. Habis itu kita klik yang atas sendiri aja, yang base pair-nya udah 650 ke atas. Nah, kita ini data-datanya. Kita salin aja ini. Ke Fasta dulu, Maaf, salah. Fasta. Nah, kayak tadi ya. Disalin. Terus masukin ke Word. Nah, udah salin, copy paste sini. Nah, untuk kemudian nyalin yang data satunya. Terus kita masukin ke web biar itunya hilang sih. Ini spasinya hilang. Terus habis itu kita ke data lokasinya. Ke data aplikasinya. Habis itu kita kasih underscore untuk menghilangkan apa ini namanya, spasi. Nah, terus klik yang kedua untuk data outgroup yang kedua. Kita ini data-datanya, kita klik Fasta. Terus kita salin seperti tadi, seperti biasalah. Kita salin. Masukin ke Word. Terus ini kita underscore buat menghilangkan spasi. Terus kita cari yang data lokasinya. Kita klik di sini. Kasih underscore, ini juga kasih underscore. Nah, ini udah semua. Outgroup in group 4 dan outgroup 2 kita save, browse. Kita kasih nama sesuka dan masukin ke file tadi, file baru, new folder. Kita simpan di sini. Nah, ini klik MS-DOS, klik OK. Habis itu kita ke Mesquite, klik open file. Nah, di sini aku lupa naruh
foldernya tuh di mana, jadi kita cari terlebih dahulu. Kita cari kita kembali lagi, kita cari terlebih dahulu. Tetap nyari karena aku lupa naruhnya. Nah, beranda. Nah, masih lupa. Cari di ini baru ingat di download, di folder download. Terus kita cari folder tadi, bahan pohon filogenetik. Kita pencet, kita buka. Pas bukan, salah. Nah, yang folder tadi pencet olah. Nah, pastikan folder udah FASTA DNA or RNA. Nah, klik simpan. Nah, ini kita buat pergeseran menyesuaikan. Klik matrix, terus add characters. Kita buat 35. Oke. Klik tangan yang bawah sendiri tuh. Nah, ini kita samakan biar sama. Masih menyamakan. Masih menyamakan ininya. Masih aku samakan karena dari sini aku ini nggak paham yang ini. Nggak paham ada yang geser-geser ini. Jadi aku geser sebisa aku. Agak paham maksud yang video bagian ini.
Nah, ini kita shift malah kehapus satu. Nah, ini kita ke color cell terlebih dahulu aja deh. Terus klik colors amino acid. Nah, di sini kita kan nggak ada di sini kan ini gambarnya apa, warna-warnanya kan nggak ada yang hitam ya, berarti jadi aman. Kalau ada yang hitam tuh berarti filenya tuh rusak, dan kalau di pohon filogenetik nanti apa ini namanya nggak bisa, jadinya nggak keluar. Kita balikin ke default terlebih dahulu. Nah, kalau udah kita ke ini ini kita shift sampai ini. Nah, klik backpage, kita klik yes. Nah, udah. Kalau udah, kita kembali yang di belakang. Untuk yang di belakang nih, nah ini kita klik ini, kita klik sambil barengan dengan shift, terus sampai sini kita klik backpage, kita klik yes. Nah, dah hilang. Kita lanjutkan ke genetic code. Nah, ini pencet yang abu-abu tuh. Nah, klik segitiga kecil, terus klik vertebrata, terus klik itu, klik kecil ya, ini stop codon, klik ini, kembali ke karakter matrix. Kita ekspor, pastikan udah VESTA DNA RNA, ekspor. Kita klik save. Udah, kita ke pohon filogenetik. Kita klik file, terus klik olah. Kita pastikan udah nucleotide sequence, klik OK, no, dan klik models, terus ke fin, klik OK, proses. Nah, pastikan udah ada yang K2 itu untuk pembuatan pohon filogenetik. Terus kita klik OK, pastikan udah sesuai. Terus proses. Nah, ini hasil pohon filogenetik yang aku buat. Nah, aku akan membacakan interpretasi dari pohon filogenetik tersebut. Nah, untuk hasil pohon filogenetik yang saya buat. Hasil interpretasinya yaitu hasil analisis pohon filogenetik menggunakan metode Negbor joining menunjukkan hubungan kekerabatan antara sampel ikan dari jenis Meicanthus dan Alubenius. Nah, untuk spesies Meicanthus atrodorsalis dan asal Filipina dan Australia ini membentuk satu kelompok dengan nilai bootstrap tinggi 96 sampai 100, menunjukkan bahwa keduanya merupakan satu spesies yang sama dengan variasi genetik kecil antar wilayah. Spesies Meicanthus gremistis juga berkelompok dengan Meicanthus atrodorsalis, yaitu keduanya masih berkerabat dekat secara evolusioner.
Sementara itu untuk Aloblenius pictus yang dari Israel itu membentuk kelompok tersendiri karena dengan dukungan Bostrep cerastus yang menunjukkan bahwa spesies ini berbeda jauh dari Meicanthus arthodorsalis dan Meicanthus gramistis. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa genus Meicanthus membentuk satu klade besar yang terpisah dari genus Aloblenius. Kesimpulannya yaitu pohon filogenetik ini menunjukkan hubungan evolusi berdasarkan kesamaan genetik atau karakteristik tertentu. Semakin dekat dan semakin tinggi nilai bootstrap, semakin kuat hubungan kekerabatannya. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau salah perbuatan dalam membuat video ini, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.